Kalau saya sih sebenarnya kayak itu kan sebagai simbol apa ya? Simbol ekspresi kebebasan masyarakat menurutku. Karena kan bisa kita tahu kalau Jolly Roger kan salah satu bagian dari fiksi di One Piece, walaupun memang yang secara stereotip. Hai kerabat, kembali lagi di podcast Podcast Ngobrol Bareng Kerabat. Nah, kali ini kan kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik, karena narasumber kita kali ini juga menarik, yaitu Kak Al. Dia itu seorang alumni antropologi UNHAS dari angkatan 2018. Podcast kali ini kita akan membahas apa sih makna dalam topi jerami atau yang biasa disebut kita Jolly Roger bendera topi jerami. Nah, kakak boleh perkenalkan dulu nama kakak siapa pada kerabat atau sahabat-sahabat yang menonton. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Yasin. Dipanggil Al karena waktu pengadaran 2018 prosesnya panjang sekali, ada biasa pengumuman nama dari senior, terus nama angkatanku itu namanya Altair. Jadi bagaimana kalau nama Al saja? Jadi Altair, dia ambil nama depan. Jadi nama angkatan yang Iya, ketua angkatan yang menyimbolkan namanya. Katanya begitu. Tapi apa sih kegiatan akhir-akhir ini tuh? Kegiatan akhir ini saya baru selesai S2 di Universitas Indonesia, antropologi juga. Terus kesibukan sekarang jadi pengajar di Departemen Antropologi di UNHAS. Kemudian saya juga aktif di inisiatif kolektif di Antropos Indonesia. Yang sedikit aku tahu tentang Kak Al itu sedikit wibu gitu. Soalnya tuh kuliah skripsinya saja membahas One Piece, fenomena One Piece dibahas secara antropologi skripsinya kakak tau. Nah kan lagi marak nih isu-isu tentang One Piece. 17 Agustus kemarin yang ada itu yang menaikkan bendera Jolly Roger tuh waktu kan seharusnya bendera Indonesia, tapi dia malah ada bendera Jolly Rogernya topi jerami. Nah, menurut kakak tanggapan tentang hal tersebut bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya kayak itu kan sebagai simbol apa ya? Simbol ekspresi kebebasan masyarakat menurutku. Karena kan bisa kita tahu kalau Jolly Roger kan salah satu bagian dari fiksi di One Piece, walaupun memang yang secara stereotip bendera kayak bajak laut yang ada gambar tengkorak itu kan menyimbolkan kayak kejahatan dan sebagainya. Tapi kan kalau kita melihat dari konteks One Piece-nya, di One Piece memang secara cerita bajak laut itu dipandang sebagai hal yang jahat. Tapi sepanjang perjalanan ceritanya sebenarnya ada hal-hal tertentu di balik pergerakan bajak laut ini. Yang pertama, bajak laut bisa meruntuhkan pemerintahan dunia dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu antitesa dari kekuatan pemerintahan dunia yang ada di cerita One Piece itu. Nah, secara real sebenarnya Jolly Roger itu kan banyak, bukan cuma dari Mugiwara kan topi jerami akhirnya. Ini kayak dikondisikan sama masyarakat Indonesia itu awalnya sebagai antara ada yang bilang jokes juga, ada yang hanya candaan, ada juga sebagai memang karena di One Piece itu melambangkan kebebasan, akhirnya sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena akhir-akhir ini Indonesia katanya sedang tidak baik-baik saja, maka dimunculkanlah simbol bendera bajak laut itu. Memang simbol itu kan sebagai bagian dari jaringan-jaringan imajinatif gitu, kalau kita mau tahu.
ada jaringan-jaringan imajinatif itu kan memang selalu muncul dari berbagai perkara-perkara di apapun di kehidupan nyata, kayak misalnya protes terhadap pemerintah dan sebagainya. Yang itu bisa disimbolkan dari berbagai macam makna yang disepakati masyarakat. Misalnya ada salah satu yang condong ke bendera One Piece dan sebagainya yang memunculkan itu dari media-media. Orang-orang akhirnya tergerak juga ingin mengetahui apa sih sebenarnya Jolly Roger ini, Jolly Roger sebagai pemaknaan apa sebenarnya, apakah ini hanya kebebasan, apakah ini cuma fiksi, apakah ini cuma perlawanan untuk pemerintah. Bahkan pemerintah juga menanggapinya sebagai bagian dari perlawanan, karena ini sudah mempengaruhi masa yang besar. Media sudah mempengaruhi masa yang besar, apalagi Jolly Roger sebagai dianggap sebagai simbol kebebasan dalam One Piece gitu. Iya, di One Piece juga sebenarnya salah negara itu ya melihat bahwa bendera itu cuma topi jeram, pada ada bendera bajak laut lainnya. Padahal sebenarnya itu arti dari bendera bajak laut saja, nggak ada apa-apa. Nah ini banyak kan tadi yang kata Kak Al bahwa ini tuh sebenarnya ada candaan atau bentuk protes. Yang kita tahu juga di Gaza juga ada yang menaikkan bendera tersebut. Nah menurut Kak Al ini di Indonesia ini yang melatar belakangi fenomena tersebut, naiknya bendera topi jerami pada saat Agustusan, 17 Agustus. Nah itu menurut Kak Al bagaimana, apakah latar belakang tersebut bisa jadi fenomena tersebut? Latar belakangnya sebenarnya kan akhir-akhir ini banyak protes-protes kepada pemerintah yang katanya kinerjanya agak kurang gitu kan. Iya. katanya agak kurang gitu. Nah pada akhirnya kali ini sebenarnya isu-isu Jolly Roger tentang kebebasan ini sudah ada sejak saya masih skripsi tahun 2022, karena saya sempat join di fandom juga di One Piece Makassar, bukan join secara langsung, cuman karena kebutuhan riset saya join ke mereka, ikut kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Nah memang pada masa itu sudah ada muncul kayak orang-orang dari fandom yang selalu melambangkan Jolly Roger Mugiwara itu sebagai simbol, entahlah simbol perlawanan kah atau simbol karena mereka menyukai cerita dari One Piece yang memang menentang pemerintahan dunia dalam ceritanya. Nah tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya karena masifnya media juga, ada orang yang inisiatif menaikkan bahwa harus mengibarkan bendera One Piece. Ayo kita mengibarkan bendera One Piece pada 17 Agustus dan sebagainya. Nah itu yang menjadi pemicu, karena pertama pemerintah yang katanya dianggap kerjanya kurang, terus banyak hal-hal yang memang secara alur cerita katanya mirip dengan cerita di One Piece, entah itu ada sejarah yang disembunyikan lah dan sebagainya, ada bermacam-macam lah kalau kita mau bahas, karena One Piece itu sangat kompleks. Nah itu katanya mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Akhirnya orang-orang pun mulai tergerak juga, walaupun ada yang nggak tahu One Piece atau cuma FOMO saja. Akhirnya banyak media-media juga yang menjelaskan apa arti dari Jolly Roger itu dan sebagainya. Akhirnya orang juga pun tergerak untuk menanggapi masalah-masalah itu ataupun isu-isu tentang pengibaran Jolly Roger Mugiwara kayak gitu. Ya soalnya di One Piece tuh ceritanya banyak masyarakat selalu menaikkan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Contohnya itu kemarin dengar dari bukan dari konten yang menyamakan bahwa Wano itu mirip di Indonesia, kayak Orochi itu kan ngasih warga Ebisu itu buah smile dikait-kaitkan dengan MBG, bahkan buah gratis. Nah kan kalau katakan kan kalau arti dari bendera itu kan bisa apa aja, apalagi kan di antara itu kan ada yang namanya interpretatif simbolik gitu. Nah menurut kakak ini adanya fungsi simbol khususnya di bendera ini sebagai penanda dan nilai bersama di dalamnya atau bagaimana? Kalau fungsi simbol sih sebenarnya ini tergantung dari orang-orang yang memaknainya juga sebenarnya, karena
kalau kita melihat dari berbagai cara pandang, ini bisa masuk di berbagai cara pandang. Mau kita bahas di cara pandang nation state juga bisa, bagaimana negara menanggapi imajinasi simbol dari masyarakat kan bisa sebenarnya. Tapi menurutku itu ini tergantung dari siapa yang memaknai. Tapi karena ada pengaruh masif dari narasi-narasi media, nah akhirnya memang media kan sekarang sangat kuat memang. Media yang bisa buat apapun, ada hal simbol-simbol kecil, entah itu dari fiksi dan sebagainya, yang dibuatkan sedikit narasi-narasi, misalnya narasi yang bisa menggerakkan massa, itu bisa tumbuh pergerakan-pergerakan yang sangat masif, seperti misalnya kayak di Pati kemarin kan, yang demo karena pajak 400% di Bone dan sebagainya. Nah itu juga kan karena itu mereka menganggap sebagai bentuk kerusakan dari pemerintah, akhirnya mereka ricu dan sebagainya, dan banyak juga yang membawa kayak simbol-simbol seperti bendera One Piece dan sebagainya. Itu sudah terbawa karena pengaruh media kan, pengaruh media. Orang-orang pun akhirnya tahu, di Bone tahu, di Pati tahu bahwa sebenarnya One Piece yang kita tahu selama ini hanya bendera yang ada di anime dan sebagainya, itu sebenarnya bisa menjadi simbol perlawanan juga kepada pemerintah di kehidupan yang nyata kayak kemarin. Kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi sebuah bendera pun bisa jadi bentuk perlawanan karena makna di dalam simbolnya. Nah itu kan tadi fungsi dari simbol tersebut. Nah ini apakah ada kaitannya dengan budaya populer atau komunitas penggemar atau fandom dengan pembentukan identitasnya di ruang publik atau bagaimana? Tentu pasti ada pengaruh, kayak ya salah satunya fandom. Karena kan fandom itu mau dibilang subkultur juga bisa juga, dia bagian dari pergerakan kebudayaan yang ada di daerah-daerah urban. Misalnya ada subkultur seperti misalnya komunitas anime, salah satunya misalnya fandom One Piece. Nah pergerakan itu kan, istilah-istilah itu kan semuanya berawal dari pergerakan atau kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya bagaimana mereka mengampanyekan, misalnya dalam fandom anime One Piece mereka selalu buat diskusi-diskusi, semuanya kan berawal dari mereka. Tentunya itu penting sebagai hal-hal yang bisa mengangkat atau dia membawa simbol-simbol itu sendiri gitu. Itu pasti ada berangkat dari grassrootsnya ya fandomnya dulu. Jadi sebenarnya komunitas itu berpengaruh untuk memperbesar. Pasti berpengaruh. Apalagi ini nggak tahu ini terlalu berlebihan atau bagaimana ini isu-isu joli wajar, karena reaksi dari negara kan sampai ada yang ditindak oleh tentara, ada yang menggambar lalu disuruh dihapuskan. Nah menurut kakak ini terhadap fenomena reaksi negara ini bagaimana ini? Terlalu berlebihan atau bagaimana? Mau dibilang dia berlebihan tidak juga ya. Tapi ini tergantung pemaknaan orang lain kembali kan. Yeah. Ada yang bilang ini wah berian syukur itu kan pemerintah cuma fiksi dan sebagainya. Orang-orang cuma kayak awalnya mengangkat narasi ini takut sama takut sama bendera yang One Piece dan sebagainya. Tapi kan kalau dari sudut pandang negara atau sudut pandang pemerintah, ada satu hal saja yang menggerakkan imajinasi masyarakat di misalnya dalam satu lingkup masyarakat, misalnya contohnya kayak Jolly Roger dan sebagainya. Nah itu kan sudah menggerakkan kolektif yang besar, kayak massa dan sebagainya. Nah dari cara pandang negara itu sebuah ancaman bagi pemerintah. Itu dianggap sebagai ancaman karena pertama karena media yang masif. Media kan salah satu yang mempengaruhi juga, apalagi cepat sekali sampai ke ranah pemerintah. Kedua, masanya sudah besar sekali, kayak menggerakkan massa yang sangat besar sampai ada narasi-narasi
kayak mengganggu kedaulatan lah Ya. dan sebagainya, atau mau dikibarkan bersamaan dengan lambang suci merah putih dan sebagainya kayak begitu. Tapi kan itu sebenarnya sebuah ekspresi tersendiri dari masyarakat, dari negara yang dianggap demokrasi kayak begitu. Tapi cuman memang wajar kalau pemerintah merasa kayak ada ancaman dan sebagainya, ancaman kedaulatan dan sebagainya memang, karena gerakan-gerakan massa yang sangat masif ini luar biasa memang. Apalagi kan kita tahu One Piece, Pak, anime yang besar kayak gitu tuh. Ya walaupun tidak kubahas seperti ini dalam skripsiku karena skripsiku menurutku terlalu normatif, membahas nilai-nilai budaya Jepang, One Piece dan sebagainya, dan tidak terlalu membahas bagaimana anime mempengaruhi sampai seperti ini, mempengaruhi media dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman bisa ada riset dan sebagainya, tulis atau bisa lebih menarik sebenarnya membahas One Piece karena banyak sekali dari bahas begitu. Bisa satu harian kalau bahas One Piece, apalagi ceritanya panjang. Sekarang chapternya juga udah 1057 ya kalau nggak salah. Saya 1100 bagaimana? Nah itu kalau melatar belakangi kalau One Piece itu kan bisa dibahas juga secara antropologi gitu. Apalagi KA itu kan sendiri skripsinya tentang One Piece. Nah kalau fenomena begini nih kalau dibahas secara antro ini konsep-konsepnya bagaimana? Adakah teori yang bisa menjelaskan tersebut dari antropologi sendiri? Banyak sekali sebenarnya kalau soal One Piece-nya, karena bisa dipakai cara pandang apapun. Yang paling sering kan kemarin saya pakai memang konsep simbolik dari Clifford Geertz, karena saya kaitkan juga dengan pemaknaan dari nilai-nilai budaya Jepang yang ada di beberapa scene. Kemudian saya wawancarai lagi pemaknaan yang dilihat dari beberapa simbol-simbol yang ada di anime One Piece dari si penontonnya. Nah itu kan juga bagian dari teori interpretatif yang dikenal di antropologi. Cuman untuk sekarang banyak sekali sebenarnya bisa mungkin lihat misalnya dari segi politiknya, bisa dilihat dari segi pandangan, ada antropologi negara, antropologi of nation state bisa dibahas di situ. Kemudian kajian-kajian antropologi dan marxisme juga bisa dibahas di situ. Terus pokoknya banyak sekali karena kita kan tergantung dari konteks apa yang kita mau bahas dari si One Piece-nya. Kalau mau dibahas soal isu-isu yang terjadi saat ini, bisa kayak pengibaran Jolly Roger dan sebagainya, atau mungkin bahas apa yang ada dalam One Piece-nya kemudian kita komparasikan dengan kehidupan nyata dari cara pandang penonton juga bisa. Jadi itu banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali. Ya apalagi One Piece itu terlalu banyak. Misalkan tadi kata Alif pada tambah dari tempat itu sendiri, mungkin cocok dengan fenomena simbol masyarakat menganggap ini adalah simbol perlawanan. Apalagi negara menganggap bahwa itu simbol perlawanan juga. Nah ini bagaimana ini berkaitan terkait wacana publik terhadap reaksi negara ini? Karena kan publik itu melihat sangat negatif sekali dengan reaksi yang ada pada negara. Bagaimana ini publik melihat reaksi negara? Haruskah mengkritik atau diwajarkan saja? Bagaimana? Setuju nilai di situ karena ada beberapa lingkup masyarakat yang memang peduli, yang ingin mengkritik, cuman dia tidak menyampaikan kritiknya secara langsung, secara belak-belakan. Entah dia melakukan kritik melalui tulisan kah, atau membuat konten kah, atau juga orang yang memang belak-belakan yang langsung kritik, entah itu dia melalui langsung kayak video dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak masalah itu menurutku. Ada itu kami masing-masing orang untuk mengkritik atau tidak. Nah, saya juga termasuk orang yang memang mengkritik, cuman cara penyampaianku itu beda mungkin. Entah saya cuman protes, dia tidak sampai pergi ke demo dan sebagainya. Nah itu kan orang-orang yang pergi demo dan sebagainya itu kan punya cara untuk
melakukan menyampaikan aspirasi tersendiri. Harusnya kan beda. Misalnya saya protes di Twitter kah atau di mana kah, itu kan tergantung cara masing-masing menanggapi apa yang terjadi misalnya sekarang, isu-isu sekarang di negara ini. Ya, kalau dia pasti publik itu terlalu bisa di mana saja, karena dia atau kalau narasi itu bisa dilempar di mana saja. Kalau begitu, One Piece ini kan sangat mirip dengan antropologi, kayak di art-artnya itu kayak selalu di kolonial. Misalkan di Nami itu melepas kekuasaan Along, di Dressrosa melepas kekuasaannya sebagai itu Doflamingo. Ya, ini berarti sebenarnya One Piece juga ada mengarah ke anti kolonialisasi, atau cocok dengan antropologi yang selalu menekankan dekolonial. Kalau menurutku antropologi itu tidak selalu menekankan dari kolonial, karena pertama antropologi kan berasal dari kolonial. Ya, itu berasal dari kolonial. Nah, memang ada kajian decolonization of antropologi, memang banyak sekali kajian-kajian itu, apalagi sudah masuk ke misalnya ke kajian-kajian postmodern, memang sudah pasti banyak sekali kajian-kajian itu. Tapi menurutku kalau untuk One Piece memang yang narasi yang diangkat ya salah satunya untuk dekolonisasi. Ada hal-hal misalnya kayak perbudakan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kayak ada orang-orang tertentu yang menguasai satu negara, kemudian kayak menjajah dan sebagainya, kayak gitu kan. Tapi untuk antropologi itu bisa dikaji, banyak sekali bisa dikaji. Ya salah satunya dekolonisasi antropologi, tapi dekolonisasi antropologinya itu antropologi yang tidak dekolonisasi dulu. Ya. Itu dalam konteksnya. Cuman sepanjang konteks yang bisa dibahas, ya itu bisa saja dibahas sama antropologi. Banyak sekali yang bisa dibahas. Ya, kembali lagi karena antropologi kan tidak melihat benar dan salah. Ya. Itu bisa dipakai apa saja, bisa dipakai untuk kaji kolonial, kaji dekolonisasi, bisa dikaji untuk ini dan itu tergantung, kembali lagi tergantung ke konteks dari apa yang antropologi melihat. Karena ya sekali lagi antropologi secara pandang sangat luas. Jadi ini untuk mahasiswa antropologi bisa bahas apa saja dari fenomena, apalagi ini di fenomena bendera di One Piece ini bisa dibawa ke arah kemana saja, karena antropologi ini luas. Nah, terkait kalau luasan antropologi ini bagaimana, kalau biasanya itu menjelaskan ini antropologi terlalu luas, bisa dibahas kemana saja. Kenapa sih bisa antropologi itu luas sekali? Ya karena pertama kan antropologi itu kenapa bisa luas, karena kan kita belajar tentang manusia dan konteks kebudayaan. Nah, kebudayaan dimanapun manusia berada pasti di situ ada kebudayaan. Apapun itu yang tersentuh seperti dari segi ekonomi, politik, terus hukumnya, kemudian di mana tempat mereka tinggal, lanskap dan sebagainya, kan itu semuanya ada pengaruh dari kebudayaan. Nah, dari situlah antropologi berangkat sebenarnya dari kebudayaan. Kenapa antropologi itu luas? Sebenarnya kalau kita mau melihat atau kita mau membandingkan, sebenarnya antropologi itu bisa sebenarnya di kontekskan sendiri, bungkus sendiri dengan apa yang kita bahas. Nah, kembali lagi yang diajarkan selalu kembali ke konteks. Jangan terlalu luas. Memang kita holistik, yes holistik. What is holistik? Tapi holistik yang kita maksud itu sebenarnya holistik yang mana? Holistik yang mana kan kita tidak tahu sampai mana holistiknya. Itu yang menjadi salah satu problem dalam antropologi untuk pembatasan yang kita sebut holisme atau holistik. Cuman ya kembali ke konteks. Misalnya kita riset tentang kajian bisnis atau ekonomi, itu
atau kajian-kajian politik. Nah kita lihat konteksnya sampai mana. Misalnya konteksnya kita mengkaji politik dan mitos politik, terus dikajinya pakai apa? Misalnya pakai struktural fungsional. Nah dalam lingkup itu kita lihat konteks kemudian mengkomparasikan dengan apa yang ada sebagai etnografik examplarnya kayak begitu. Itu kembali ke konteks lagi sebenarnya, karena kita tidak bisa membatasi apa yang kita sebut holistik yang selalu kita gaung-gaungkan di antropologi kan, itu sebenarnya. Kalau misalkan dikontekskan ke fenomena yang tadi tentang Julie Roger tadi, ini bagaimana? Apakah ini sudah growing atau berkembang ini menaikkan bendera One Piece ini menjadi culture atau budaya itu sendiri? Karena dari KA sendiri bilang bahwa ini sudah ada dari 2022 menaikkan bendera One Piece di masa 17 Agustus sampai akhirnya viral di hari kemarin 17 Agustus kemarin. Itu bagaimana ini melihatnya, bisa disebut sebagai budaya atau apa atau bagaimana? Itu lagi kembali kalau mau disebut budaya, kita lihat dulu apakah itu sudah terjadi secara turun-temurun atau itu sudah orang-orang sudah menganggap itu bagian dari diri mereka. Itu baru bisa disebut sebagai budaya. Kalau cuma hanya sekedar momen-momen tertentu atau hanya lewat dan sebagainya, kayak misalnya ada beberapa momen Roger misalnya di beberapa bulan ini, kemudian di beberapa tahun ke depan itu cuma menjadi kayak ingatan masa lalu, itu belum tentu bisa kita bilang sebagai budaya, kecuali mereka sudah menganggapnya sebagai milik sendiri, dan mereka sudah mempelajari dan sebagainya, mereka turunkan ke misalnya atau mempelajarinya turun temurun, itu bisa disebut sebagai kebudayaan. Tapi kalau Kak sendiri melihat fenomena yang tadi ini kan sudah sangat masif atau marak. Nah ini bakal turun ke yang tadi Kak bilang atau tidak? Belum tentu, tergantung masyarakatnya juga kan. Bagaimana hegemoni yang mempengaruhi masyarakat nanti nggak tahu juga. Itu tidak bisa kita prediksi karena kebudayaan itu dinamis, nggak bisa langsung mungkin kedepannya gini lagi, belum tentu. Ada pasti hal-hal yang lain terjadi, pasti ada hal-hal besar yang akan terjadi. Siapa tahu ini hanya viral selewat saja atau bagaimana, soalnya isu ini tuh sangat gencar sampai presiden saja turut sendiri untuk bilang tidak, kami tidak akan tindak. Nah ini kan sangat kelihatan sekali, besar sekali nih isu, walaupun hanya dari bendera, dari latar belakangnya adalah fiksi. Nah menurut Kak sendiri sebenarnya ini peran fiksi itu bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau peran fiksi sih untuk saya pribadi ada hal-hal yang memang berpengaruh dari fiksi. Pertama mungkin karena ceritanya yang menarik dan menginspirasi. Kedua mungkin ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh karakter fiksi yang entah kita baca dari novel atau kita baca dari komik maupun kita nonton itu bisa mempengaruhi misal secara tubuh. Itu misalnya menaikkan mood toh, kayak melakukan aktivitas sehari-hari, baru misalnya nonton anime romance dan sebagainya, rasanya kayak fun toh, kayak fun beraktivitas sehari-hari kayak gitu. Atau mungkin kayak nonton scene terbarunya One Piece yang Bonnie sama Kuma lah, merasa lebih deep, lebih tinggi, merasakan perasaan tak misal kepada orang tua dan sebagainya. Itu juga bisa sangat mempengaruhi tubuh kita untuk bereaksi kayak begitu. Kemudian misal kalau nonton kemarin Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer, yang paling mengenakan kisahnya si Akaza dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi moodmu dan sebagainya tuh, sampai bisa membuat komentar-komentar
narasi-narasi misalnya di sosial media dan sebagainya. Nah itu sebenarnya fiksi penting sekali memang untuk misalnya bagaimana kita bertindak juga sebagai misalnya kita pecinta fiksi misalnya kayak begitu bertindak, karena kan itu memang cerita yang menarik atau hal-hal yang menarik itu memang selalu mempengaruhi aktivitas ataupun tubuh kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari begitu. Terima kasih Kak. Baik kan, ini teman-teman, kita sudah ada di ujung pembahasan podcast kali ini dan terasa kita sudah ngobrol banyak ini sama Al. Kan tadi Al banyak bilang fiksi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ini fenomena bahkan bisa marak dari suatu simbol. Dan Kak, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk teman podcast atau yang nanti nonton podcast ini, bagaimana, adakah closing statement atau pesan-pesan untuk para kerabat dan sahabat podcast? Yang pertama mungkin kalau memang tertarik sama One Piece harus bersabar karena lumayan panjang episodenya. Iya, sangat pendek sekali. Yang kedua, menurut saya memang kayak narasi-narasi fiksi itu memang penting. Pertama karena media sudah masif, narasi fiksi itu bisa saja menjadi bagian atau menjadi bumbu-bumbu yang bisa mempengaruhi orang-orang di media itu, orang-orang bertindak dan sebagainya, entah itu hal-hal positif maupun negatif. Kemudian jangan juga remehkan fiksi, karena fiksi bisa saja menjadi kayak entah batu loncatan bagi orang-orang yang ingin berubah, ataupun sebagai bumerang ataupun penghancur bagi orang-orang yang memang meremehkan fiksi itu. Itu menurut saya sih. Ya, terima kasih Kak atas pesan-pesannya dan dijawab dengan baik juga sama Kak Al tentang One Piece dan fenomena dari wajar yang ada di Indonesia tersebut. Kita bisa dapat pelajaran juga dan wawasan dalam memahami dan mengetahui isu-isu yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi fiksi juga bisa berperan penting dalam hidup kita. Kalau lengkap, setuju kalau jangan mati dulu sebelum nonton One Piece. Wah, setuju sebenarnya, tapi kalau kematian kan kita tidak tahu. Saya ini belum tahu kalau tamat Ya. sih. Semoga kita hidup sampai One Piece tamat. Sampai One Piece tamat. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk melihat kita ngobrol bersama panjang-panjang tentang One Piece juga. Terima kasih juga kepada Al karena sudah menyempatkan waktu juga untuk bisa datang ke sini dan ngobrol sama saya, dan terima kasih juga sama semua yang ada di sini yang terlibat, dan jangan lupa kita ini nama podcast ini podcast Kuman Podcast Ngobrol Bareng Kerabat. Nah, jangan lupa dukung channel dari Kuman itu sendiri, dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kita hidup sampai One Piece tamat. Terima kasih.